Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2039. I'm your host, Popo Kusen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, maka durasinya nggak nyampe 1 jam, karena lagunya nggak gue puter ya, gue tulis di description aja. Jadi kalau kamu pengen denger versi lengkapnya yang ada lagunya segala macam, dengerin di radio sesuai dengan namanya Popo on the Radio. Anyway, it's a great day today, terutama buat fans Man City dan fans Liga Inggris yang netral ya, karena perburuan Liga Inggris officially bakalan seru banget sih musim ini. Setelah tadi malam City mengalahkan Arsenal 3-1 di kandangnya Arsenal, dan ini membuat saat ini City ada di puncak klasemen Liga Inggris, beda selisih gol, dan mainnya lebih banyak sekali dari Arsenal. Tapi tetap aja kayaknya bakal seru. Jadi 16 minggu lagi di Premier League kayaknya bakal seru nih, 3-4 bulan. Now kita mulai dulu tapi dengan lagu pertama dari Twice, ada Moonlight Sunrise di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan berita pertama hari ini adalah iklan layanan masyarakat ya buat kamu yang punya Apple device, baik itu iPhone atau iPad maupun Mac, karena si Apple ini baru saja mengeluarkan software update yang nggak kelihatan sih, jadi lu mesti pergi ke setting, ke general, terus lihat software update, nah baru lihat itu adalah kalau iPhone iOS 16.31, iPad 16.31, dan untuk Mac itu di 13.21. Dan memang ini nggak ada fitur baru segala macam, tapi gue saranin lu update sekarang aja segera, karena ini update security yang lumayan penting. Jadi untuk menghindari device lu bisa kena hack dan segala macam itu. Jadi langsung aja ya download update softwarenya. Ingat pergi ke setting, general setting, and you're looking for iOS 16.31, iPad OS 16.31, atau Mac OS 13.21. Udah nggak usah tunggu lagi, nungguin WiFi sih, karena kayaknya harus ada WiFi. And langsung aja update, oke? And now kita balik ke lagu di Popo on the Radio, ada Bohongi Hati dari Mahalini. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan masih ingat gak sih kalau waktu awal-awal tahun itu, pokoknya awal-awal si Elon beli Twitter, dia bilang, dia sempat bikin polling kan, apakah yang CEO Twitter harusnya ganti aja? Nah, semua mayoritas bilang iya, dan Elon bilang kalau oke, akan segera gue ganti kalau udah nemu orangnya. Dan sekarang Elon akhirnya bilang kalau Twitter ini ya maksimal akhir tahun inilah, atau akhir tahun 2023 sudah akan mempunyai CEO baru. Nah, menurut Elon dia harus menstabilkan Twitternya dulu supaya financially healthy segala macam. Nah, baru nanti bisa dia cari orang baru untuk menggantikan posisi dia sebagai CEO. Yang kemarin ngomong itu di World Government Summit di Dubai. Dan si Elon juga bilang, ya akhir tahun itu maksudnya harusnya akhir tahun ini juga bakal stabil Twitternya. Jadi basically dia akan menepati janjinya untuk membuat orang lain sebagai CEO. Ya gue jadi Elon juga nggak pengen lama-lama juga sih jadi bos Twitter, nggak sih, pusing nggak sih kalau jadi CEO Twitter, dan dia ownernya gitu loh. Jadi hire orang lain aja biar mereka yang pusing. Tapi at least salut dia masih mau bikin stabil dulu nih baru cari CEO. Jadi nggak cuma cari ini ya, binatang persembahan. Ya udah, kita balik lagu aja sekarang di Popo on the Radio, ada DNA dari Craig David and Galantis. Enjoy. Oke, followers, salah satu penyakit yang bikin hidup kita nggak enak itu adalah diabetes ya. Kalau lu sampai kena, hidup lu nggak enak banget lah. Mesti jaga makan, mesti nggak boleh makan manis atau minum manis. Belum nanti mesti suntik insulin, pokoknya nggak enak banget. Jadi mendingan cegah sebelum kena, dan salah satu cara yang paling gampang adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak membuat diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang naingin Popo on the Radio maupun online. Sekarang balik ke lagu dulu dari Sugi Bornean with Asma Librasi. Check it out. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan ini sebenarnya berita dari kemarin, tapi gue belum sempat cerita karena kemarin terlalu hype buat ngebahas yang lain-lain. Dan kali ini Kevin Feige itu memberikan update resmi ya. Jadi ini update resmi dari Kevin Feige tentang
kelanjutan Marvel Cinematic Universe itu gimana. Nah, yang pertama adalah Spider-Man 4 atau film Spider-Man yang keempat bareng sama Tom Holland ini sekarang lagi dalam proses penulisan ya oleh writer-writernya. Jadi dia mengkonfirm kalau akan ada Spider-Man 4. Ceritanya juga udah tahu gimana, cuma ini lagi ditulis aja skripnya. Dan ini banyak yang memprediksi kalau Spider-Man 4 ini adalah nanti akan ada Spider-Man sama Daredevil, dan kemungkinan besar musuhnya adalah Kingpin sama Scorpion. Jadi ini Spider-Man-nya balik ke street level crime gitu, bukan yang menyelamatkan dunia, tapi lebih ke I guess menyelamatkan New York ya, tempat tinggalnya dia. Pokoknya bakal lebih grounded lah, bukan yang lawan alien, monster dari universe lain. Bukannya nggak yang kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Fantastic Four juga si Kevin Feige bilang kalau Fantastic Four ini akan punya peranan penting di Phase 6 Marvel Universe. Dia nggak bilang sih sebenarnya di Phase 5 atau Phase 6, tapi ini prediksi gue aja, kayaknya megang peranan pentingnya di Phase 6. Minimal abis yang Kang ini deh, abis yang Kang Dynasty ini. But apalagi ya terakhir, oh iya, dan Deadpool yang ketiga itu dikonfirmasi juga sama Kevin Feige kalau ratingnya adalah rated R. Nah, rated R itu di atasnya mature ya, jadi di atas 21 tahun baru boleh nonton, 18 tahun. Kalau biasanya kan mature tuh 18 tahun gak sih? Gue gak tahu, pokoknya rated R ini yang paling tinggi lah. Jadi akan sama kayak Deadpool sebelumnya, ada banyak darah, ada bagian tubuh yang kepotong-potong. Jadi intinya dia bilang fansnya Deadpool tenang aja, Deadpool gak akan berubah walaupun gabung sama Disney. Itu dia update dari Marvel. And now kita balik ke lagu with No One Dies From Love, Toflo, check it out. Saat ini diabetes itu udah mulai nyerang anak muda juga loh. Gue ada teman gue seumuran sama gue, ada yang lebih muda dari gue juga yang ternyata udah kena diabetes. Jadi memang harus kita cegahnya tuh bukan karena kita masih muda, tapi kita cegah karena kita belum kena. Nah, salah satu cara yang gampang adalah mengurangi asupan gula, atau bisa juga mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Nah, kalau kamu pengen beli gula tes, kamu bisa beli di radio yang nayangin Popo on the Radio, maupun bisa juga beli online. Oke? And now, ada Sharks, Imagine Dragons, check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan dua berita abis ini adalah berita bonus yang menurut gue berita yang aneh banget ya. Jadi yang pertama adalah ada influencer di Singapura. Ini gue taunya. Jadi ada influencer di Singapura namanya Kiara Kitty. Kalau penasaran lu cari aja, kayaknya di IG ada atau di mana. Dan dia ini ternyata menjual toples, dimana toplesnya itu di dalamnya tuh diisi kentut sama dia, kentutnya dia nih. Dan itu dijual seharga kurang lebih $30 Singapura, jadi kurang lebih di 300 ribuan. Dan katanya yang beli lumayan banyak, men. Bahkan si Kiara Kitty ini juga menjamin kalau bau kentutnya ini itu bisa dicium sampai, pokoknya tahan sampai sebulan lebih atau gimana gitu. Karena dia menggunakan metode khusus segala macam waktu dimasukkan ke situ. Gue ngomong ini aja nggak tahan ngebayanginnya. Anyway, kalau penasaran tuh Google aja cari. Gue udah lihat sih tadi fotonya, dan ya fotonya toples, basically toples kosong ya, karena yang dijual, aduh, udah no comment. But cari aja Kiara Kitty. Kiaranya A-nya 2 ya, jadi Kiara A Kitty. Cari aja lah. Ya udah, gue nggak bakal beli sih. Ini mirip kayak yang di Jepang itu juga ada kan, kalau lu pergi ke Jepang ada yang udara kaleng yang di dalamnya tuh udara dari Gunung Fuji atau apa yang habis dibuka, terus yang nggak berasa apa-apa sih. Ya udah gitu aja, intinya aneh. Tapi habis ini ada berita yang aneh juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Popo on the Radio. We have Putus Tapi Cinta Unmesh. Masih bareng Popo Kusen, dan kamu tahu OnlyFans kan? OnlyFans itu website yang cukup terkenal ya, terutama di kalangan pria-pria hidung belang atau yang tahu lah pokoknya. OnlyFans ini website di mana biasanya atau kebanyakan atau yang terkenal itu adalah cowok atau cewek, kebanyakan cewek yang lu mesti langganan atau bayar dia per bulan berapa buat bisa mengakses foto-foto dan videonya dia yang eksklusif, yang biasanya sih yang seksi-seksi gitu atau bahkan yang telanjang. Nah, tapi ada satu
figur paling populer di OnlyFans, dia penghasilannya termasuk di 0,4% tertinggi di dunia, si Lowry, perempuan Prancis, yang sebenarnya dia nggak ngeluarin foto-foto sure atau video-video sure, tapi dia buat orang yang ngebayarin dia atau langganan dia per bulan itu, maka dia akan memberikan orang yang ngebayar ini decision maker, kemampuan membuat keputusan untuk hidupnya dia. Dalam artian kalau dia mau ada cowok ngedeketin nih, maka si Lowry ini akan bikin polling di OnlyFans. Jadi gimana, gue kasih nomor telepon apa enggak? Dan nanti majoritas bilang apa, dia akan ngelakuin yang mayoritas itu. Jadi basically dia membuat hidupnya dia itu dipikirin sama orang-orang lain aja, dia nggak usah mikir. Nah, pertanyaannya dia yang terakhir nih heboh banget. Jadi ada salah satu followernya dia yang menawarin Lowry ini untuk uang 1 juta US dollar supaya dia menutup account OnlyFans-nya dia dan jadi pacaran sama followernya yang satu ini. 1 juta US dollar, men. 1 juta US dollar. Dan si Lowry ini, gue respect, dia melemparkan pertanyaan ini ke followernya dia, dan followernya dia 55% bilang jangan. So akhirnya 1 juta dolarnya itu ditolak sama dia. Dan si Lowry ini sampai sekarang kalau lu cari, ya masih di situ, masih memberikan kekuasaan buat followernya dia. Gila ya. 1 juta dolar loh, dan 1 juta dolar tuh kan gila banget gak sih? Tapi gue gak tahu sih penghasilan dia di OnlyFans berapa. Kalau ternyata lebih gede ya, I guess ngapain gitu harus pacaran sama ini. Nggak harus pacaran juga sih sebenarnya, tapi kayak aku hanya mau kamu jadi milikku, ngomong kayak gitu followernya. Ya udahlah, cari aja sendiri si Lowry ini. And now kita balik ke lagu, ada Be Alright dari John K. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa fans MU, nanti jam 12:30 malam ada Europa League antara Man United melawan Barcelona, live dari Camp Nou, and leg 1 sih. Jadi semoga kita sebagai fans MU, semoga jangan kalah ya. Seri juga nggak apa-apa deh. Oke, and now lagu terakhir. Oh iya, jangan lupa juga subscribe YouTube Popo on the Radio. Kalau belum, please klik like di video ini juga. Share sama teman-teman kamu juga yang mungkin nggak tahu kalau sekarang gue ada YouTube. And ya udah, mohon doanya. ya udah, stay healthy, tetap minum air yang banyak. Jangan lupa lagu terakhir ada Stay With Me dari Calvin Harris. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.